Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Tengah Malam, tempat di mana suara-suara tak kasat mata menemukan jalan untuk bercerita. Di sini, kami membisikkan kisah-kisah yang tak pernah diceritakan saat siang hari, cerita dari balik kegelapan, tentang perjanjian, tumbal, dan teror dari dunia yang tak bisa kita lihat. Kalau kamu penakut, sebaiknya jangan lanjutkan. Tapi kalau kamu penasaran, bersiaplah. Karena malam ini kita akan menyusuri lorong kelam dari sebuah tambak tua, tempat di mana bau amis bandeng bercampur dengan bau anyir darah. Tapi sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya. Dari kami, dukung channel ini agar tetap hidup, karena di setiap cerita ada bisikan yang ingin tetap didengar. Mari kita mulai. Namaku Dudung, umurku 57 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pesisir Pati, Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan tambaknya, bandeng, udang, kadang nila, dan mujair. Tapi paling banyak tetap bandeng. Disinilah aku dilahirkan, besar dan tua, semua karena tambak. Dulu aku dikenal sebagai juragan bandeng. Tambakku paling luas di antara yang lain. Kalau musim panen datang, orang-orang dari desa sebelah sampai ikut bantu, karena hasilnya nggak cukup ditangani sendiri. Bandeng dari tambakku dibeli pengepul dari luar kota, bahkan sampai ke Semarang dan Kudus. Aku bangga waktu itu. Hidup tenang, anak istri cukup, dihormati tetangga, dihargai di musyawarah desa. Tapi semua itu berubah dalam sekejap. Entah sejak kapan, air tambakku mulai berubah warna. Keruh kecoklatan, kadang kehijauan. Padahal sebelumnya jernih dan bersih. Bandeng-bandengku mulai sakit, kurus, bahkan banyak yang mati sebelum panen. Aku panik, tentu saja. Aku coba bersihin dasar tambak, panggil tukang urut tanah, ganti pakan, bahkan ke dukun air yang katanya bisa deteksi energi negatif. Tapi semuanya gagal. Bandengku tetap sekarat. Panen jeblok. Sekali panen cuma cukup buat bayar pekerja, sisanya habis buat bayar utang pupuk dan perawatan. Dan yang paling menyakitkan, harga bandengku makin gak laku di pasar. Kata pembeli, baunya aneh, anyir. Tapi bukan anyir biasa. Ada bau busuk samar yang bikin orang ogah beli. Seolah bandengku bukan lagi hasil tambak biasa. Aku mulai stres. Duit makin menipis. Anakku yang paling kecil harusnya masuk SMK, tapi aku belum bisa bayar uang daftar ulang. Istriku yang biasanya cerewet mendadak sering ngelamun. Rumah yang dulu ramai tawa jadi sunyi. Setiap pagi aku bangun dengan rasa takut. Takut kalau tambakku benar-benar tak bisa diselamatkan lagi. Hingga malam itu datang, gerimis turun tipis. Angin dari arah tambak dingin menggigit. Aku duduk di balai bambu belakang rumah sambil ngopi. Gelasnya udah kosong dari tadi, tapi aku nggak bergerak. Pandanganku tertuju ke tambak yang gelap. Airnya tak bersinar meski diterpa cahaya bulan, seperti permukaan cermin hitam, dingin mati. Lalu aku dengar suara langkah kaki, pelan, dari arah jalan sempit di samping tambak. Aku pikir itu maling atau mungkin anak-anak muda yang lewat habis ronda. Tapi waktu aku senterin, berdiri di sana seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, pakai caping besar dan jubah panjang warna gelap. Wajahnya hampir nggak kelihatan karena tertutup bayang-bayang. Tapi ada satu yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. Matanya merah menyala, menatapku lurus, tajam, seperti menembus pikiranku. Dia nggak bicara banyak, hanya duduk di depanku, di bawah lampu temaram, dan berkata dengan suara parau, "Aku tahu tambakmu sekarat. Tapi ada cara agar dia hidup kembali. Tapi jalan itu tidak gratis." Aku terdiam. Entah kenapa aku tak bisa bergerak, seperti tubuhku dibekukan oleh ucapannya. Otakku bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa tahu tambakku? Tapi mulutku tak bisa mengucap. Dia bicara lagi, pelan tapi jelas. Di daerah Pati ini ada pesugihan lama, pesugihan tambak. Leluhur di tanahmu dulu juga pernah memanggil penunggu itu, yang bisa membuat tambak kembali subur, hasil panen melimpah, dan pembeli berdatangan
dari segala penjuru, tapi semua ada gantinya. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. 15 tahun panenmu akan berjaya, tapi setelah itu penunggu tambak akan menagih. Kau harus siap menyerahkan apa yang dia minta. Jika tidak, maka bukan hanya tambakmu yang mati, tapi jiwamu ikut ditenggelamkan. Dia lalu menyebut satu tempat, pohon damar di ujung tambakku, di dekat rawa tua yang tak pernah dijamah orang. Tempat itu memang sudah lama tak kutengok. Konon, dulu pernah ada petambak yang gantung diri di sana. Tapi aku tak percaya cerita itu, sampai malam itu. Besok malam, datanglah. Sendirian. Bawa segenggam tanah dari dasar tambakmu. Jangan bilang siapa-siapa. Begitu katanya sebelum berdiri dan menghilang, seolah ditelan kegelapan. Malam itu aku tak bisa tidur. Wajahnya terus membayang, tapi yang paling kuat terasa adalah rasa ingin kembali jadi juragan. Aku ingin tambakku hidup, ingin punya uang lagi, ingin keluarga tenang. Kalau harus pakai cara itu, mungkin aku siap. Esok malam, seperti yang diminta, aku datang ke pohon damar. Gelap, dingin, dan sunyi. Angin malam membuat ranting-ranting bergoyang seperti tangan-tangan menggigil. Aku berdiri di sana membawa segenggam tanah lembab dari tambakku. Dan dia datang lagi. Tapi kali ini tak sendiri. Dari balik bayangan pohon damar, muncul sosok besar. Tinggi, hitam, kurus, lehernya panjang. Matanya merah terang seperti bara api. Nafasnya berat dan berembus dingin. Tubuhku gemetar, tapi anehnya, aku tak bisa lari. Kaki seolah tertancap ke tanah. Lidah keluh. Doa-doa yang biasa kupanjatkan, seolah tak berguna malam itu. Lelaki tua itu berkata lagi, "Ini penunggu tambak. Jika kau siap, maka perjanjian dimulai malam ini. Panenmu akan kembali, usahamu berjaya. Tapi ingat, 15 tahun. Setelah itu akan datang waktu penagihan." Tanpa sadar aku mengangguk. Dan sejak malam itu, tambakku hidup lagi. Bandeng-bandengku besar. Air tambak jernih. Bahkan pembeli dari luar kota kembali berdatangan. Aku panen besar, bahkan bisa beli tanah tambahan dan menyumbang ke tim sepak bola desa. Orang-orang memanggilku juragan bandeng lagi. Tapi yang tak mereka tahu, aku sedang menghitung waktu. Dan waktu itu hampir habis. 15 tahun telah berlalu. Malam itu, malam yang tak pernah akan kulupakan. Aku berdiri di bawah pohon damar tua di ujung tambakku. Pohon yang katanya tumbuh dari kuburan petambak zaman dulu. Batangnya hitam, besar, dan akar-akarnya mencuat keluar seperti tangan-tangan yang menggapai dari dalam tanah. Tanganku gemetar. Tanah dari dasar tambak yang kubawa terasa dingin dan berlendir. Hawa di sekeliling terasa aneh. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk sampai ke tulang belakang. Seolah alam pun tahu, aku sedang melakukan sesuatu yang tak wajar. Dari balik kabut tipis, sosok lelaki tua bercaping itu muncul. Sama seperti sebelumnya. Diam, tapi matanya menyala merah. Tapi kali ini, dia membawa sesuatu. Seekor ayam hitam. Ayam itu diam, tidak berkotek, tidak bergerak, seperti sudah tahu nasibnya akan berakhir malam itu. Dia meletakkannya di atas batu pipih dekat akar damar, lalu mulai menggambar lingkaran aneh di tanah dengan darah dari ayam yang baru saja dia sembelih. Aku menahan napas. Mual. Tapi, aku tetap di sana. Diam, menurut, seperti kerbau dicocok hidungnya. Lalu dari kegelapan, dia datang. Makhluk tinggi, hitam, kurus, dan matanya merah menyala seperti bara yang dibakar tanpa api. Nafasnya berat. Udara di sekeliling mendadak jadi lembab. Bau amis bercampur bau tanah basah menyengat hidungku. Tubuhku kaku. Telingaku hanya menangkap satu suara. Bisikan berat, seolah langsung masuk ke dalam kepala. Kau yang memanggil, Jiung, kau yang meminta. Maka dengar baik-baik, tidak ada yang gratis di dunia ini. Panenmu akan kembali, tambakmu akan hidup. Tapi dalam setiap panen, kau harus memberikan bagianmu. Aku bingung. Bagian? Bisikku lirih. Lelaki tua itu menjawab,
Tiap malam bulan mati kau harus buang darah ayam ke sudut tambak dan lempar satu bandeng terbaik ke tengah. Itu bentuk hormat sebagai sesaji. Dan satu hal lagi, katanya dengan suara lebih berat. Setiap 3 tahun kau harus memberi tumbal hidup. Tak perlu sekarang. Nanti waktunya akan datang sendiri. Kalau kau abaikan, maka tumbal itu akan ditarik dari keluargamu sendiri. Hatiku. Mencelos tumbal hidup, itu bukan ayam, bukan bandeng. Itu manusia. Aku hampir mundur. Tapi waktu itu, pikiranku sudah gelap. Bayangan uang, panen melimpah, keluarga yang hidup nyaman. Semuanya mengalahkan rasa takutku. Aku mengangguk. Dan perjanjian itu dimulai. Tahun-tahun awal, semuanya sempurna. Tambakku subur kembali. Hama hilang. Air tambak bening. Bandeng tumbuh cepat. Besar, sehat, dan dagingnya tebal. Pengepul berebut. Bahkan harga bandengku selalu di atas rata-rata. Banyak orang iri tapi aku hanya senyum. Diam-diam aku tahu itu semua bukan karena keahlian, tapi karena perjanjian. Aku rutin lakukan apa yang diminta. Setiap malam bulan mati, aku sembelih ayam hitam. Darahnya kuteteskan ke 4 sudut tambak, lalu kulempar bandeng ke tengah. Kalau bandengnya nggak mau tenggelam, aku tahu makhluk itu sedang mengamati. Dan benar saja, 3 tahun pertama, tanda itu muncul. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Petir menyambar tanpa suara. Air tambak bergelombang sendiri, padahal langit hanya gerimis. Di tengah tambak muncul buih merah kecil, lalu suara tawa lirih. Pelan, tapi menggema ke seluruh pekarangan. Waktunya tumbal pertama, kata suara dalam kepalaku. Aku gemetar, aku bingung. Siapa yang harus aku korbankan? Sampai akhirnya, aku lihat ada anak muda dari desa lain yang sedang merantau ke Pati. Ia tinggal sendiri, kerja serabutan. Gak punya saudara dekat. Aku berpura-pura kasihan dan kuajak bantu ditambak selama seminggu. Malam bulan mati dia menghilang, orang-orang bilang dia kabur. Tapi aku tahu, dia yang dijadikan tumbal pertamaku. Sejak itu, makhluk itu makin kuat, tambakku makin subur. Aku beli tanah tambahan dan bahkan jadi donatur tetap untuk tim sepak bola desa. Aku bangun lapangan mini, beli seragam, bahkan gaji pemain desa yang ikut turnamen. Dan anehnya, aku sadar, tiap kali musim turnamen datang, makhluk itu gelisah. Aku mulai bermimpi, melihat sosok-sosok pemain bola lari dalam gelap, lalu terjatuh satu persatu ke lumpur tambak, ditarik oleh tangan hitam dari bawah permukaan. Aku mulai merasa, makhluk itu ingin lebih dari sekadar ayam dan bandeng. Ia haus dan ingin tumbal baru. Aku tahu, itu akan datang lagi. 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, hingga sekarang, tahun ke-15, tahun terakhir. Dan kali ini, makhluk itu tak meminta tumbal sembarangan. Ia ingin satu lagi, satu terakhir, yang paling dekat denganku. Dan entah kenapa, aku merasa akulah tumbal terakhirnya. Tahun ke-15. Waktu itu desa kami sedang ramai-ramainya, bukan karena panen atau sedekah bumi, tapi karena turnamen sepak bola antar desa. Acara tahunan yang selalu ditunggu-tunggu warga. Hadiahnya lumayan besar, tapi lebih dari itu gengsinya luar biasa. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, aku jadi donatur utama. Aku biayai semua, dari seragam, sepatu, uang transport, sampai bonus kalau mereka menang. Tim bola desa kami dikenal kuat, setiap tahun masuk semifinal, kadang juara. Dan anehnya, setiap kali kami menang besar, aku mimpi buruk. Mimpi yang selalu sama, aku berdiri di tengah lapangan bola, tapi bukan rumput yang kulihat. Yang terbentang di bawah kakiku adalah lumpur tambak, hitam, dalam, dan bau amis. Di kejauhan, pemain-pemain dari timku berlarian, tapi bukan bola yang mereka kejar karena mereka lari karena dikejar sesuatu. Sesuatu yang tinggi, hitam, dan kurus. Makhluk tambak itu menjerat kaki mereka satu persatu, menyeret mereka ke dalam lumpur.
Aku selalu terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuh. Awalnya, aku pikir itu cuma rasa bersalah. Tapi malam demi malam, mimpi itu terasa nyata. Bahkan kadang, aku mencium bau lumpur tambak di bantal tidurku. Lalu satu hari, salah satu pemain muda kami, Wahyu, 19 tahun, pemain sayap cepat dan lincah, menghilang. Wahyu adalah anak pendatang dari luar desa, tinggal di kontrakan dekat lapangan. Dia tak punya orang tua. Ibunya meninggal saat kecil, bapaknya kabur entah kemana. Dia anak baik, polos, dan sangat berbakat. Seluruh warga suka padanya. Tapi sehari sebelum pertandingan final, dia tak muncul, dicari kemana-mana. Diumumkan lewat masjid. Bahkan warga sampai menyisir sungai dan kebun bambu. Tapi hasilnya nihil, lenyap, tanpa jejak. Aku hanya bisa diam. Karena dalam hatiku, aku tahu, Wahyu adalah tumbal. Seminggu sebelumnya, makhluk tambak itu muncul di mimpiku lagi. Tapi kali ini dia bicara dengan jelas. Darah muda, yang penuh semangat, yang dicintai banyak orang. Itu tumbal yang aku mau. Jika tidak, aku ambil yang lebih dekat. Anakmu, cucumu, atau kamu sendiri. Pilih, Dudung. Aku menangis malam itu. Tapi aku tidak bisa melawan. Aku pengecut. Dan aku memilih diam. Sejak hilangnya Wahyu, desa mulai berubah. Warga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Wahyu diculik makhluk halus. Ada yang bilang dia dipakai pesugihan. Ada yang curiga padaku. Tapi tak ada bukti. Dan turnamen tetap berjalan. Kami menang. Lagi. Tapi kemenangan itu terasa hambar. Tidak ada yang bersorak. Bahkan peluit akhir pertandingan terdengar seperti suara kematian. Malam harinya, suasana desa sunyi mencekam, seperti sedang berkabung, walau tanpa jenazah. Beberapa bulan kemudian, satu demi satu pemain tim kami mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendadak kerasukan, badannya kejang-kejang saat tidur dan teriak-teriak sambil menyebut namaku. Ada yang mimpi jatuh ke dalam tambak dan dicekik oleh tangan-tangan hitam. Bahkan ada satu yang nekat pindah desa karena tak tahan diganggu makhluk tak kasat mata. Anehnya, semua pemain tim sepak bola desa kami tak pernah ikut turnamen lagi. Entah kenapa mereka semua menolak. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, aku gak mau main lagi kalau Pak Dudung masih jadi sponsor. Karena setiap tahun pasti ada yang hilang. Aku hanya bisa tertunduk. Kepalaku terasa berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Hingga akhirnya, desa kami dicap terkutuk. Tim sepak bola kami dibubarkan. Lapangan kosong ditumbuhi rumput liar. Dan sejak saat itu, tak ada yang mau ikut bermain untuk desa kami lagi. Aku yang dulu dielu-elukan sebagai juragan dermawan, kini hanya dipandang sebagai tuan tambak yang angker. Anak-anak kecil takut lewat rumahku. Ibu-ibu memilih memutar jalan kalau melewati tambakku. Dan aku tahu, waktuku semakin dekat. Tiap malam aku mendengar suara, desahan berat dari arah tambak. Bisikan lirih memanggil namaku. Dudung, waktunya hampir selesai. Dan benar saja, di malam bulan mati saat aku sedang di balai bambu belakang rumah, makhluk itu muncul. Tanpa suara. Hanya berdiri di pinggir tambak, tinggi menjulang, matanya merah menyala. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap. Tatapan, penagih janji, aku tahu apa artinya. Tumbal terakhir, tumbal penutup, dan tak ada yang tersisa selain aku sendiri. Malam itu, tanggalnya tepat seperti awal mula aku membuat perjanjian. Malam bulan mati di tahun ke-15. Langit mendung, tapi tak hujan. Angin bertiup pelan, menusuk sampai ke dalam kulit. Ditambak, airnya tenang, terlalu tenang. Tapi aku tahu, di balik permukaannya yang diam itu, sesuatu sedang mengintai. Menungguku. Menagih, sore sebelumnya, aku sudah lakukan seperti biasa. Aku sembelih ayam hitam. Kutaruh darahnya di 4 sudut tambak. Kulempar satu bandeng terbaik ke tengah kolam.
Bandengnya menggelepar, lalu menghilang dalam sekejap, tak meninggalkan ria air sedikit pun. Itu pertanda makhluk itu menerima. Tapi malam itu belum selesai. Aku duduk di balai bambu di belakang rumah, sendirian, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu temaram yang menggantung di tiang. Istriku sudah lama meninggal. Anakku merantau ke kota tak pernah pulang. Cucuku tak pernah kuperkenalkan dengan tambak ini. Mungkin itu cara Tuhan melindungi mereka dari dosa-dosaku. Tiba-tiba, semua suara alam menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada kodok, tak ada angin, hening, sunyi, mati. Lalu terdengar suara langkah, pelan, berat, menginjak tanah basah. Langkah itu mendekat dari arah tambak. Suaranya seperti tubuh besar yang diseret. Dan aroma amis, anyir, dan tanah lumpur mulai menguar di udara. Aku tahu, dia datang. Mataku menatap lurus ke kegelapan. Dari balik semak-semak dekat tambak, muncul sosoknya, tinggi, hitam, tubuhnya berlumur lumpur. Tangan panjangnya menyentuh tanah, matanya menyala merah darah. Nafasnya berat dan berembus seperti angin dari liang kubur. Dia berdiri di sana, tak bicara, hanya menatapku. Dalam hati aku ingin kabur, tapi tubuhku beku, lidahku kaku, kakiku seolah tertancap ke lantai bambu. Lalu, suara itu muncul, bukan dari mulutnya, tapi langsung masuk ke dalam kepalaku. 15 tahun, Dudung, 5 tumbal manusia, belasan ayam, puluhan bandeng. Kini ini waktumu. Tubuhku bergetar, lututku lemas. Air mata mulai jatuh, tapi aku tahan. Belum, bisikku pelan. Aku bisa kasih lebih, aku punya tanah, uang. Aku bisa cari orang lagi. Anak-anak jalanan, orang hilang. Tapi suara itu menyela, keras dan dingin. Bukan tentang jumlah, Dudung. Perjanjian selalu ada akhirnya. Kau adalah persembahan terakhir. Tumbal pengikat. Setelah ini tambakmu akan tetap subur, bahkan saat kau tiada. Tapi tubuhmu akan jadi milikku. Aku menangis saat itu juga. Semua yang pernah kuperoleh tak ada artinya sekarang. Uang, tanah, nama, semua jadi sia-sia. Dan dalam tangisku, aku tertawa. Iya, tertawa. Karena pada akhirnya semua yang kujalani selama 15 tahun ini cuma untuk berakhir sebagai tumbal. Makhluk itu mulai mendekat. Langkahnya pelan, tapi tanah bergetar di tiap hentakannya. Tangannya mulai terulur ke arahku. Dingin, gelap, bau lumpur dan darah. Aku berdiri, perlahan, lalu berjalan mendekat ke arah tambak. Airnya diam menanti, tenang. Seperti lubang kubur yang terbuka lebar. Aku berdiri di tepinya, menatap air hitam yang menelan semua rahasia hidupku. Lalu, makhluk itu mendorongku, pelan. Aku jatuh ke dalam tambak, tapi bukan air yang menyambut tubuhku, tapi tangan-tangan. Tangan-tangan hitam yang dulu menyeret tumbal pertamaku, Wahyu. Mereka kini menarikku, menyelimuti tubuhku, membenamkan wajahku ke dalam lumpur. Aku tak bisa bernapas, tapi aku juga tak bisa mati. Karena disitulah hukum pesugihan bekerja. Tubuhku tenggelam, tapi jiwaku tak bebas. Aku menjadi bagian dari tambak, penjaga, penagih baru. Sudah 5 tahun sejak Pak Dudung menghilang. Orang-orang bilang dia pergi merantau. Ada juga yang bilang dia kena stroke dan dirawat diam-diam oleh keluarganya di kota. Tapi warga desa Pati tahu, dia tidak pergi kemana-mana. Rumahnya masih berdiri, tapi kosong. Lapuk dimakan waktu. Jendela-jendela pecah, atapnya bocor, dan tambaknya masih menghasilkan bandeng paling besar dan paling gemuk di seluruh daerah pesisir utara Jawa. Tapi tak ada yang berani menyentuh tambak itu. Tidak pedagang, tidak pengepul, tidak nelayan, tidak anak-anak. Bahkan rumput liar di sekelilingnya dibiarkan menjulang begitu saja. Karena semua orang tahu, tambak itu bukan milik manusia lagi. Kadang-kadang, saat malam sepi,
Warga sekitar mendengar suara tawa tua, berat, parau, seperti suara Pak Dudung saat sedang tertawa di warung kopi dulu. Atau ada yang melihat siluet hitam berdiri di pinggir tambak, diam, menatap rumah, dengan tubuh kurus tinggi dan tangan menjulur panjang. Kadang hanya satu, kadang ada dua, bahkan tiga, entah siapa, entah apa. Tapi semua percaya itu para penjaga tumbal, dan kisah kelam Pak Dudung tak mati bersama dirinya. Itu menjadi bisik-bisik yang terus diwariskan dari mulut ke mulut, termasuk padaku. Aku cucu dari tetangga Pak Dudung. Dulu aku sering main ke rumahnya, dan saat aku beranjak dewasa, aku penasaran, kenapa tambak yang kosong itu tak pernah dibuka? Kenapa orang-orang takut pada airnya? Kenapa anak-anak dilarang mendekat walau hanya sekadar melihat bandeng besar berenang? Dan karena rasa penasaran itulah aku nekat. Suatu sore, saat kabut mulai turun dan matahari sudah nyaris tenggelam, aku berjalan mendekati tambak yang ditinggalkan itu. Sendirian. Air tambaknya tenang, tapi ada sesuatu yang aneh. Airnya terlalu gelap, seperti cermin hitam, dan di dalamnya aku melihat sesuatu. Bayangan wajah tua, penuh kerutan, dengan mata merah dan senyum lebar. Aku terperanjat, mundur, jatuh, tapi suara itu muncul langsung dari telingaku. Mau ikut sukses, nak? Tambak ini masih bisa menghasilkan. Kau tinggal teruskan saja perjanjiannya. Gampang, cuma 1 tumbal tiap 5 tahun. Dan bandengnya akan terus besar, terus laku, dan terus membawa uang. Aku lari, tak menoleh lagi. Tapi sejak saat itu, aku tak bisa tidur tenang. Karena suara itu terus mengikutiku, menawarkan, menjanjikan, dan kadang mengancam. Kalau kau tolak, kau bisa jadi tumbalnya. Kau sudah lihat ke dalam airnya, kau sudah tahu ceritanya. Berarti kau sudah dianggap tahu, dan yang tahu tak bisa lepas. Kini aku hanya bisa berdoa agar suara itu tidak muncul lagi, agar tambak itu terkubur oleh waktu, agar tak ada lagi yang tergoda untuk melanjutkan pesugihan keji itu. Tapi kalian tahu sendiri, godaan itu tak pernah benar-benar hilang. Apalagi kalau menyangkut uang, nama besar, dan kekuasaan. Jadi kalau kalian suatu hari melewati jalur Pantura bagian selatan, dekat desa Wedari Jaksa, Pati, dan melihat sebuah tambak tua yang airnya terlalu tenang, jangan dekati. Dan kalau kalian mendengar suara memanggil dari tengah tambak saat malam gelap, jangan jawab, jangan lihat, jangan diam. Karena bisa jadi, yang memanggilmu bukan manusia, tapi Pak Dudung, penjaga tambak terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Bisikan Tengah Malam. Jika kamu suka cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang cerita yang paling bikin kamu merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, jangan percaya semua yang kamu lihat di air yang tenang, karena bisa jadi yang diam justru sedang mengincar.